Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dalam suasana yang serba sulit saat ini, kita wajib bersyukur masih ada kesempatan untuk membangun ibadah walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana dan dapat diikuti hanya oleh beberapa orang saja dalam keluarga atau dalam kelompok alit. Mari kita membangun ibadah. Kita mengambil saat teduh. Ibadah saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan isinya, dan Yesus Kristus Sang Putra. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra menyertai kita semua. Amin. Saudara, dasar ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 18a yang demikian. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Demikian dasar ibadah kita malam hari ini. Mari kita sambut dasar ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 26. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Juru basuki kang ngorbankan sarira nebus manungsa. Haleluya, sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya, sagung bekti mring Ratu swargi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, di tempat keluarga kita masing-masing, mempersiapkan diri untuk membangun ibadah. Tetapi kami percaya bahwa sebenarnya diri kami tidak layak ada di hadapan Tuhan. Tidak layak membangun ibadah. Tidak layak memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami. Agar kami benar-benar layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih-lebih layak pula untuk menerima firman Tuhan. Demikian juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuasailah dengan roh Tuhan yang Maha Kudus.
sehingga apa yang akan disampaikan, dikatakan, diucapkan, dan difikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Sang Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Abramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan hari kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmoni. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada juru mudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih menuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat
ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dan dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh dan lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Demikian bacaan kita. Dan akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah saudara-saudara saya yang masih diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Lebih-lebih jikalau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, renungan kita pada malam hari ini dengan tema liturgi penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Tema khotbah, Allah melindungi orang setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita patut bersyukur jika hari ini dalam situasi dan kondisi seperti ini akibat dampak corona yang kita dibatasi tidak bisa berkumpul, tidak bisa membangun ibadah seperti biasa. Tetapi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Kita akui bahwa corona telah berhasil untuk menutup gereja. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi Tuhan Yesus telah berhasil membuka rumah-rumah warga untuk beribadah. Mari, pada hari Kamis 14 Mei 2020 ini adalah Kamis minggu kelima setelah Paskah. Bacaan kita yang ada dua mestinya. Yang pertama dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 18. Yang kita ambil sebagai dasar ibadah hanyalah yang ke-18a. Di mana Nabi Nuh yang setia dan taat kepada Allah. Tuhan Allah mengambil dia dan keluarganya untuk diselamatkan dari hukuman Allah kepada orang-orang yang sudah tidak setia lagi kepada Allah dengan air bah. Tetapi Nabi Nuh dengan keluarganya diselamatkan. Karena Tuhan Allah tahu melalui Nabi Nuh dan keluarganya lah kehendak Tuhan dilanjutkan. Saudara, demikian juga dari bacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 13 yang baru saja kita baca tadi. Rasul Paulus adalah seorang yang taat dengan kehendak-kehendak Tuhan. Orang yang setia pada Tuhan. Maka melalui Rasul Paulus juga Tuhan menghendaki agar kehendak Tuhan atau firman-firman Tuhan disampaikan kepada orang banyak. Maka Rasul Paulus diselamatkan. Dari bacaan ini kita akan mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Rasul Paulus dan teman-temannya yang ada di dalam kapal itu
mendapat musibah yang begitu mengerikan. Nah, bacaan kita yang berupa narasi atau bentuk kisah cerita ini, mari kita ikuti. Julius perwira pasukan Kaisar Roma memimpin pengiriman para tahanan ke Italia untuk menghadap Kaisar. Paulus diperlakukan sangat baik karena mereka mengetahui bahwa Paulus berbeda dengan tahanan-tahanan yang lain. Ia adalah warga negara Roma yang ingin bertemu dengan Kaisar. Saat itu mereka dalam pelayaran menuju ke Italia. Berlayar dalam musim dingin sangatlah besar risikonya. Karena kemungkinan bagi mereka bisa terjadi angin besar yang sangat ganas tiba-tiba datang. Sebab itu mereka harus melewati musim dingin itu dengan tinggal sementara di sebuah kota. Yang kemudian pelayaran akan dilanjutkan setelah musim dingin berlalu. Itu kehendak mereka. Tetapi terjadi suatu perdebatan sengit antara nahkoda kapal dan jurumudi kapal bersama dengan Julius dan Paulus. Perdebatan itu membicarakan tentang berangkat apa tidak, melanjutkan pelayaran apa tidak. Sebab menurut Paulus, jika kita melanjutkan pelayaran dalam keadaan musim dingin seperti ini, riskan banget, bahaya banget. Sebab bisa terjadi angin kencang yang mereka hadapi. Tetapi rupanya nahkoda dan jurumudi mempunyai pendapat lain. Mereka berpendapat tidak seperti itu. Kita lihat apa yang kita alami sekarang ini, angin ini hanya sepoi-poi saja. Jadi kalau kita berangkat sekarang pasti akan sampai di tempat dengan cepat. Itu pendapat mereka yang disetujui oleh Julius. Maka berangkatlah mereka. Paulus akhirnya mengiyakan apa yang diputuskan oleh mereka. Kadang-kadang kita bertanya, loh kok iso? Bagaimana Paulus kok menyetujui pendapat itu? Padahal Rasul Paulus sudah mempunyai perkiraan bahwa akan terjadi angin kencang di dalam musim panas ini yang mereka hadapi. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan bisikan dari Tuhan Allah melalui malaikat. Rasul Paulus berpendapat ojo budal saiki, budalo nek wis mari musim dingin. Tetapi mereka tetap berpendapat berangkat sekarang. Sebenarnya memang Rasul Paulus tidak setuju, tetapi karena Tuhan telah mengutus seorang malaikat dan membisikkan kepada Rasul Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya lah karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau
selamat karena engkau. Kisah Para Rasul 27 ayat 24. Paulus tahu bahwa ia akan selamat sampai di Roma. Tetapi walaupun demikian, Rasul Paulus juga memikirkan tentang orang-orang tahanan yang mestinya mereka dibelenggu di suatu tempat yang tertutup rapat. Rasul Paulus memikirkan mereka. Para tahanan mungkin dalam kondisi terbelenggu hingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri bila terjadi kecelakaan. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita secara narasi hanya dapat kita ikuti sampai di sini. Tetapi jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudara menghendaki cerita selanjutnya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kapal yang ditunggangi itu dapat kita ikuti dari ayat 14 sampai dengan ayat 44. Bagaimana mereka menghadapi bahaya maut mengancam. Bagaimana susah payahnya mereka untuk lepas dari maut. Tetapi beruntunglah mereka bersama Paulus dan dapat diselamatkan. Dalam hal ini kita harus melihat teladan Paulus dan teladan Nabi Nuh, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, tetapi juga memikirkan kepentingan orang banyak yang ada di dalam kapal itu. Paulus tidak hanya menyelamatkan dirinya saja, tetapi Paulus juga menyelamatkan orang banyak yang ada di dalam kapal itu, plus nahkoda, jurumudi, demikian juga para yang tawanan yang ada di situ. Rasul Paulus demikian juga Nabi Nuh menghadapi bermacam-macam rintangan sewaktu membangun bahtera, membangun kapal, diejek, dicemooh, dikatakan seperti orang tidak waras. Tetapi Nabi Nuh berani berbicara dan berani bertindak. Demikian juga Rasul Paulus berani berbicara, berani bertindak, dan berani menghadapi segala mara bahaya maupun rintangan. Demikian juga ejekan dari orang lain. Saudara-saudara sekalian terkasih, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Nabi Nuh itu patut kita contoh. Saudara-saudara dan saya sebagai utusan-utusan, sebagai putra-putra Allah yang setia, yang taat melakukan kehendaknya, mari kita melakukan apa yang hendak kita lakukan, dan kita akan menyebar damai sejahtera kepada semua orang. Tuhan memelihara dan menyelamatkan kita agar kita dapat melanjutkan karya Allah di dunia ini. Walaupun dalam kondisi dan situasi yang buruk sekalipun, tetaplah setia, taat, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan selalu melindungi, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Amin. Saudara, tiba saatnya kita untuk menghaturkan persembahan. Dari dasar persembahan kita ambil dari Mazmur 66 ayat 13 sampai dengan 15. Yang demikian, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang sudah diucapkan bibirku, dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Demikian dasar persembahan kita, dan mari kita mengaturkan persembahan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi angka 161 padha sepisan lan 3. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah, Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami haturkan di hadirat Tuhan. Jika pada malam hari ini kami diberi penguatan untuk selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, untuk menyebar damai sejahtera kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi-Wetan Manukan, Ibu Pendeta Penti, penatua dan diaken beserta dengan keluarga-keluarganya. Kami memohon pada Tuhan untuk Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun kami beribadah terpecah-pecah di tempat-tempat yang lain, tetapi Tuhan menyatukan kami di dalam Gereja Kristen Jawi-Wetan Manukan. Ibu Pendeta Penti dengan keluarga, penatua dan diaken beserta dengan keluarga. Kami haturkan di hadirat Tuhan untuk Tuhan menyertai dan menguatkan, membuat mereka selalu setia, taat melakukan tugas kewajibannya. Kami juga mengaturkan negara yang kami cintai, Indonesia ini, di dalam menghadapi virus corona, untuk bisa membuat aturan-aturan yang dapat berguna untuk menghentikan virus corona kepada masyarakat-masyarakat. Juga situasi dan kondisi yang sekarang ini, kami
mengaturkan di hadirat Tuhan rumah sakit, tenaga medis, dokter-dokter, dan pasien-pasien dampak corona. Kami aturkan di hadirat Tuhan, Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi corona ini. Pasien yang terkena virus corona segera dapat disembuhkan, dipulihkan kembali. Demikian Margoning Gereja Kristen Jahe Wetan Manukan, baik mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling sepuh, kami aturkan di hadirat Tuhan. Tuhan melindungi mereka, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, dan juga memberi rezeki yang cukup di dalam sehari-harinya. Yang sakit sembuhkanlah, yang dalam proses penyembuhan sempurnakanlah kesembuhannya. Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Persembahan berupa uang, puji-pujian, waktu, dan kesempatan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Sucikanlah. Jadikanlah persembahan ini nama harum di dunia. Nama harum Tuhan. Demikian juga untuk kerajaan Tuhan yang ada di dunia ini. Terimalah doa pribadi kami ya Tuhan, pribadi demi pribadi yang mempunyai unek-unek untuk disampaikan kepada Tuhan. Dan inilah doa pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa pribadi kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kami sempurnakan doa yang sudah kami haturkan di hadirat Tuhan ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, di tempat ini. Dan kita akan berusaha untuk membangun ibadah-ibadah di luar sana.
untuk menyebar berita damai sejahtera kepada saudara-saudara kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat selalu menyertai kita dan menyelamatkan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi, ongkos 217, podos pisan lan kalih. Sekarang marilah kita terima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra beserta dengan Roh Kudus yang selalu melindungi dan menyelamatkan kita, ada pada saudara-saudara dan saya, ada di rumah-rumah saudara dan sekitarnya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Pasamuan Jawi, ongko 217.